luar biasa. Yes, yes, yes. Kak, sekali lagi dong Kak Iya Meli, deh, kita Bang. sapa lagi. Masih lemas. Pakai musik ya Bang David ya, kita sapa adik-adiknya ya. 1, 2, 3 ya. Shalom adik-adik. Wah, tetap semangat nih Bang. Udah semangat semuanya. Udah sikat gigi tadi? Udah dong. Udah baju rapi ya semuanya ya. Iya, sudah cantik, sudah ganteng. Duduknya juga harus rapi juga. Jangan lari-lari Yes. lagi. Kita mau mulai ibadah ya. Betul. Sebelum kita ibadah, kita mau bersaat teduh yang dipimpin sama Kak Meli. Ya, persiapkan hatinya ya adik-adik, lepat tangannya, tunduk kepalanya. Kita sudah memulai ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kiranya di pagi hari yang cerah ini kami berkumpul kembali untuk ibadah sekolah minggu. Walaupun masih virtual ya Tuhan, tapi kiranya Engkau tetap menyatukan hati kami agar kami bisa beribadah dengan sangat baik. Pimpin kami, berkati kami, agar kami bisa mengikuti ibadah dengan sangat baik. Terima kasih ya Tuhanku. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Kak Meli, kita mau nyanyi, kita mau puji Tuhan. Lagunya apa Kak Meli? Lagu pertama ada Satu Sobatku Yang Setia. Yuk semua bangkit berdiri sambil Bangkit tepuk tangan. berdiri. Kita nyanyi Ada Satu Sobatku. Yang semangat ya. Ayo Amang David musiknya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Pada saat kapan?
siroha doa Di dia Dingonukon Dingonukon Doka siroha doa Toto dirohakon Mauliate Doka siroha Maringan horongi Tuhan dia Mauliate Doka siroha Maringan horongi Tuhan dia Udah sukacita semua? Sudah bang. Yuk sekarang kita mau dengarkan hukum Taurat kita. Hukum Taurat yang ke-7. Yang ke-7. Oke, hukum Taurat yang ke-7. Sama-sama ya, 1, 2, 3 ya. Hukum Taurat yang ke-7. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Oke adik-adik, pokoknya kalau kemarin hukum Taurat ke-6, sekarang hukum Taurat ke-7 harus dilakukan semuanya. Ya. Omongannya harus dijaga, harus sikapnya Sopan. sopan. Sekarang kita mau mengaku dosa kita mau berdoa pengakuan dosa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau masih memberkati kami di hari ini. Tuhan, kami melakukan beberapa pelanggaran kami di dalam minggu yang lalu Tuhan. Engkau yang berkati kami Tuhan, ampunkan dosa kami. Jikalau kami salah bertutur kata, tidak berlaku sopan kepada orang tua kami, kakak kami, atau tidak menyayangi adik kami, maafkan kami Tuhan. Ajari kami Tuhan kiranya, supaya kami bisa menjadi anak yang taat akan perintah-Mu, bisa selalu bertutur kata yang sopan, bertindak yang sopan, berbuat yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya. Sekarang kita masuk ke pembacaan ayat bulanan. Ini kan udah bulan Maret bang. Baru dong Kak, dari minggu lalu. Baru. Kalau minggu lalu Yosua kalau nggak salah Bang Dinan. Ya. Udah hafal Bang Dinan yang minggu lalu. Minggu ini belum hafal Kak. Di mana sih Kak? Ditulis. Ayo coba adik-adik inget gak? Minggu lalu di Yosua, yang minggu ini Kak, yang minggu ini. Yang minggu ini. Iya. Dari Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24. Bentar Kak, dibuka dulu. Iya. Buka Alkitab dulu. Kita tungguin deh bang. Iya, kalau Bang Dinan sama Kak Meli udah di print tadi. Jadi udah ada. Adik-adik semua buka Alkitabnya. Iya. Ayo. Ayo, Romanya perjanjian mana sih Kak? Lama apa baru sih Kak Meli? Perjanjian lama atau baru ya? Yang biasanya itu surat dari Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus kan udah di sini-sini nih setelah Yesus kan ya. Iya. Berarti perjanjian apa Kak? Perjanjian baru. Perjanjian baru. Oke, sudah semuanya? Roma 3 4 bareng-bareng ya Kak Meli. 1 2 3 ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Cuman segitu Kak, sedikit Iya. banget. Udah hafal minggu besok Gampang adik-adik. ini Gampang bang. ya? Iya bang. Harus dihafalin ya ayat hafalannya ya. Yes. Minggu depan pokoknya kakak yang MC Bang Dinan kasih tahu. Minggu depan adik-adiknya semua udah nggak buka Alkitab, udah Iya, hafal semua. karena sudah hafal cuma segaris Kita bang. ulang sekali lagi ya Kak Iya, dari oke. Romanya ya. 1 2 3 ya. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yes. Minggu depan semua udah bisa posting di Instagram sekolah minggu ya Kak? Ya bisa langsung. Sudah bisa. Nanti kalau ada hadiah, siapa tahu ada hadiah dari guru sekolah minggu, boleh dapat dong ya Kak? Boleh dong. Boleh. Semakin rajin adik-adik videonya, kakak abangnya semakin lihat. Mungkin siapa tahu nanti ada sama Ih, yang tahun lalu dapat penghargaan tuh, yang Dapat. adik-adiknya dapat bisa penyalaan lilin pas lagi Iya. Natal, bisa liturgi pas lagi Natal, diundang loh. Jadi yang rajin ya Kak? Iya yang rajin dong bang. Oke, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan adik-adik. Alkitabnya yang tadi yang sudah dibuka ditaruh di meja lagi. Kita mau dengar firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu apa Kamel? Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab. Ya Mang David, musiknya Mang. Kubuka Alkitab. Biasanya kita udah sering nyanyiin ya Kak dulu Iya, ya. sering ini Dulu, mah bang. tapi sekarang kita mau nyanyi lagi virtual Nyanyi ya. lagi. Semua pakai gerakan juga. Kalau biasanya di gedung sekolah minggu pakai gerakan, di sini juga harus pakai Sama pakai gerakan. gerakan.
Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami akan mendengarkan firman-Mu bersama dengan anak-anak sekolah minggu dari rumah mereka masing-masing. Mari Tuhan memberkati hati dan pikiran kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan yang menjadi cerita atau khotbah dalam ibadah kita minggu ini dari Injil Markus pasal 14 ayat 43 sampai dengan ayat 50. Injil Markus pasal 14 ayat 43 sampai dengan ayat 50. Semua buka Alkitabnya, ikuti apa yang Amang bacakan ya, ikuti, dilihat Alkitabnya, ikuti dengan baik. Kita akan mulai. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari kedua belas murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Amang mau bertanya, siapa yang cinta Tuhan Yesus? Ayo. Semua? Iya, pintar, semua cinta Tuhan Yesus. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, kalau adik-adik di rumah cinta Tuhan Yesus, berarti tahu, kenal
atau pernah membaca, mendengar khotbah dari para pendeta apa saja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa yang tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Iya, benar. Yang sakit disembuhkan, pintar ya. Ada lagi yang mati dibangkitkan. Ada lagi? Ya, yang kerasuhan setan dibebaskan, disembuhkan. Apalagi yang diperbuat oleh Yesus? Iya, memberi makan 5.000 orang yang kelaparan diberi makan. Ada lagi berjalan di atas air, berkhotbah dengan baik dan benar, mengajar dengan bersemangat, dengan berwibawa, sehingga setiap orang yang mendengarnya suka, ya, mengerti, memahami, takjub. Artinya semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah kebaikan. Semua yang dilakukan Tuhan Yesus adalah hal-hal yang menyenangkan, ya, membantu, menolong, menyehatkan. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi setiap orang yang mengenal Tuhan Yesus pastilah cinta kepada Tuhan Yesus, mau mendengarkan firman-Nya, pengajarannya, dekat dengannya. Siapa yang mau dekat dengan Tuhan Yesus? Iya, semua. Kakak-kakak guru sekolah minggu juga, amang pendeta juga, adik-adik sekolah minggu juga, semua merindukan dekat dengan Tuhan Yesus. Lalu, adakah orang yang benci melihat orang melakukan kebaikan? Tuhan Yesus kan tadi melakukan hal-hal yang baik. Tuhan Yesus selalu menolong, berbelas kasihan. Tetapi kenapa dia ditangkap gitu ya? Kenapa dia ditangkap? Siapa yang menjual Tuhan Yesus? Dari Alkitab ini tadi, ayo siapa? Ada Yudas, iya ada Judas. Dengan apa tanda yang diperbuat oleh Judas? Setelah mereka kompromi dengan yang membenci Tuhan Yesus, saya akan memberikan tanda nanti. Oh, inilah tandanya. Apa tanda yang diperbuatnya? Apa tandanya? Iya, benar, mencium Tuhan Yesus dan memeluknya. Ciuman dan pelukan dilakukan oleh Yesus sebagai tanda, inilah Yesus itu, tangkaplah dia, katanya. Lalu Yesus ditangkap. Yesus ditangkap. Lalu ada seorang murid Tuhan Yesus yang menggunakan pedang. Siapa itu? Orang yang ahli pedang, ya. Siapa ya? Si Simon Petrus. Ya, dia menggunakan pedang sehingga telinga salah seorang dari mereka terputus. Iya. Lalu Yesus mengatakan, kenapa kamu datang seperti saya, sepertinya penyamun gitu. Padahal saya melakukan kebaikan, saya berkhotbah, saya mengajar, saya melakukan kebaikan, saya menyembuhkan, saya selalu berada di bait suci. Kamu tidak menangkap aku. Lalu semuanya murid-murid Tuhan Yesus meninggalkan Tuhan Yesus. Enggak ada yang menemani Tuhan Yesus. Yesus ditangkap. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi Amang bertanya, semua kita pasti cinta Tuhan Yesus. Nah, kalau cinta Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Apakah harus mengganggu atau seperti yang dilakukan oleh Judas menjual Tuhan Yesus? Atau seperti yang dilakukan oleh murid-murid yang lain, lari ketakutan padahal mereka belum terancam, belum ada ancaman sama mereka, hanya Yesus yang ditangkap tapi mereka lari. Apa sebenarnya? Bagaimana kita mencintai Tuhan Yesus? Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mencintai Tuhan Yesus berarti kita harus senang bersama dengannya, dekat dengannya. Dengan cara apa adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Dengan cara membuka Alkitab, membaca Alkitab. Siapa yang rajin membaca Alkitab? Iya, semuanya. Ada yang membuka Alkitab hari ini di rumahnya dalam ibadah ini? Ya, seharusnya semua ya. Ya, dibantu mama dan papa untuk membuka Alkitab, ya. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan sebagai bukti dan cinta kepada Tuhan Yesus? Ada lagi yang boleh kita lakukan, yaitu berdoa. Tidak mengganggu teman ketika dia berdoa, kan gitu. Tidak mengganggu teman ketika dia membaca Alkitab.
Ketika diajak bernyanyi harus rajin bernyanyi. Karena itu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan sebagai tanda cinta kepada Tuhan Yesus? Itu memelihara hukum Tauratnya. Misalnya Taurat kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berbohong, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cinta kepada Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan, berarti kita harus hidup dalam firman-Nya, hidup dalam tata krama sopan, membantu yang lain ya. Rajin tadi yang Amang katakan berdoa ya. Semoga kita benar-benar menunjukkan cinta kepada Tuhan Yesus ya. Senang bersama dengan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah baik, karena Tuhan Yesus melakukan mukjizat, karena Tuhan Yesus menolong kita bersama. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus, dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang kita untuk menyanyikan lagu. Ada satu lagu kami undang abang kakak untuk kita bersama-sama menyanyikannya. Ku mau cinta Tuhan Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Iya, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita cinta Tuhan Yesus, mari kita dekat dengannya ya. Lakukan segala sesuatu yang baik dan turuti firman-Nya. Yesus cinta kepada kita hingga dia rela berkorban, ditangkap, diadili, namun dia tidak melawan. Dia tetap selalu menunjukkan kebaikan-Nya, ya. Dia selalu menunjukkan kasih-Nya. Dia mengampuni kita. Semoga kita semua tetap diberkati Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mencintai kami. Engkau datang menyelamatkan kami. Engkau mengalami, bahkan Engkau ditangkap, Engkau diadili, Engkau mengalami penderitaan untuk menyelamatkan kami. Engkau sungguh baik dan sangat baik, memberikan yang terbaik bagi kami setiap anak-anak-Mu, terlebih anak-anak sekolah minggu. Berkati sertai mereka Tuhan, berikan kemampuan kepada mereka mengerti kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tadi kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan sama Om Pendeta. Sekarang tadi tentang apa? Cinta Yesus ya Kak ya? Iya, betul. Iya, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan.
Kita mau nyanyi dari mana nih Kak? Lagunya judulnya apa Kak? Judulnya Datanglah ke Baitnya. Iya, semuanya bangkit berdiri, kita mau sukacita. Persembahannya nanti dilihat ya, ada linknya, boleh di scan barcode-nya, sama ada nomor rekening. Iya, betul Bang. Disiapkan dengan baik ya persembahannya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah sambil tepuk tangan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus telah memelihara dan memberkatimu. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik kita sudah selesai. Tadi kita dilayani hari ini sama Amang Pendeta. Amang Pendeta Tua Marpaung. Tadi juga yang main keyboard juga Amang Pendeta juga Kak. Pendeta siapa Kak? juga, Pendeta David Hutasai. Nah, kita juga dibantu sama abang-abang yang ganteng ya Kak untuk mengisi Ya. suaranya tadi ya Kak ya. Kece-kece banget, Bang. Iya, kita ada pesan-pesan untuk adik sekolah minggu apa Kak? Jangan lupa mencuci tangan, Menjaga jarak, memakai masker, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Adik-adik tetap sehat, makan makanan yang bergizi, Minum nonton vitamin renungan setiap hari. hari. Dah. Dadah, Tunggu dulu Kak. hari Minggu. Setelah ini ternyata ada classroom loh Oh Kak. iya. Ada Udah classroom. ada classroom Adik-adik lagi. yang kelas 1 sampai kelas 6 masuk ke link Zoom yang Ya, ada di betul. bawah deskripsi ya. Langsung klik aja. Langsung klik aja, oke? Selamat hari Minggu, Selamat Tuhan Minggu. Yesus memberkati. Dah. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama kakak sekolah minggu. Nah, setelah sekian lama kita tidak ada kreativitas, minggu ini kita kembali lagi membuat kreativitas. Kreativitasnya apa sih? Nah, kita mau membuat daftar 12 murid Yesus. Biasanya kita cuma hanya sekedar menulis di kertas, tapi kali ini yuk kita membuat kreativitas yang lain. Supaya apa? Supaya apa yang kita buat nanti juga sebagai pengingat kalau kita menghafal 12 murid Tuhan Yesus. Mau tahu bahannya apa aja? Gampang kok. Semua bahan ada di rumah kalian dan gak perlu beli. Contoh misalkan kertas kado. Siapa tahu di rumah ada kertas kado sisa. Atau ada tas warna-warni, bisa juga atau karton kayak gini nih adik-adik nih. Siapa tahu di rumah ada potongan-potongan kecil. Apalagi kardus bekas boleh. Ada juga sama juga karton putih. Pokoknya gunakan apa yang ada di rumah, kertas-kertas yang masih bisa dipakai. Karena apa? Karena yang kita pakai nggak besar, hanya kecil saja. Nah, apalagi bahan-bahannya? Yang pasti adalah ada gunting. Kalau nggak ada gunting di rumah, bisa menggunakan pisau. Apalagi bisa juga menggunakan cutter. Jangan lupa kita punya double tip untuk mengelemnya. Kalau nggak punya lem atau double tip, masih ada cara lain. Bisa memakai nasi loh adik-adik. Untuk apa? Siapa tahu adik-adik kalau di kertas yang berwarna seperti ini nih, kita bisa tempelkan kertas yang warna putih supaya bisa kelihatan nanti tulisannya seperti apa. Nah, apalagi ya? Jangan lupa. Yang pasti ada spidol. Apalagi ya? Nah, bisa juga staples. Kalau misal ternyata di rumah tuh adik-adik nggak punya lem, nggak punya double tip, kita harus punya akal. Kita bisa buat seperti ini nih. Kita staples deh. Oke, sekarang kita mau buat dulu cara membuat kreativitas daftar 12 murid Yesus. Kakak mau buat contoh salah satunya. Buatnya kertas kado ini aja dulu kali ya. Kakak buat ukurannya nggak terlalu besar, hanya sebatas ini aja. Nih cuma segini aja. Nah, kita bisa menggunakan putih, pakai gunting nih. Nah, kalau misalnya menggunakan cutter gimana kak? Kita bisa buat gunting ini adik-adik. Kalau misalnya menggunakan pisau bagaimana kak? Gampang. Jadi adik-adik nggak perlu repot, misalnya nggak punya gunting, mama beli gunting, nggak harus seperti itu, bisa pakai pisau mama. Tapi dengan catatan ya, kalau menggunakan pisau harus didampingi oleh orang tua. Nah, kita buat nih kayak gini, ini karena kepanjangan, kita potong ya. Setelah itu kita tempel nih kertas, karena kalau kita tulis di sini nggak kelihatan. Kita atur dulu ya. Kita ambil double tipnya. Buka. Nah, kelihatan kan? Ini satu selesai. Kita mau buat yang warna lagi nih. Kita ukur lagi ya. Jadi nggak cuma satu jenis aja kertasnya. Tuh. Jadi kemudian juga nih pakai kertas yang ini. Gunting.
sampai terkumpul 12 potongan seperti ini. Nanti setelah itu kita tulis deh. Pertama, nama murid Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ada lagunya loh. Adik-adik hafal nggak nih nama murid Tuhan Yesus? Yang pertama kita buat dulu ya. Hari ini model tulisannya begini dulu deh. Atau bisa juga begini, nulisnya seperti ini. Simon Petrus. Ya. Kemudian yang kedua, Simon Petrus Andreas. Setelah itu siapa? Ayo, adik-adik ingat nggak? Betul. Kita buat seperti ini deh, biar berbeda. Yakobus. Nah, kalau sudah jadi adik-adik, kalian bisa satukan. Nih, kita buat dulu ya. Tadi Simon Petrus, Andreas, Yakobus. Kita kumpulin nih. Sampai 12 murid Yesus kita buat seperti ini. Nah, kakak sudah punya yang jadinya. Ini dia. Gampang kan adik-adik buatnya? Kita kumpulin tuh yang sudah kita buat. 12 potongan itu. Nah, kemudian ujungnya itu bisa kita pakai pisau nih atau cutter. Kita bolongin seperti ini nih adik-adik. Sampai nanti dia bolong, kemudian talinya deh kita masukin ke dalam. Nanti kita tinggal ikat. Jadinya seperti ini. Bagus kan? Nah, adik-adik bisa buat yang lebih bagus lagi. Adik-adik masih bisa membuat kertas ini lebih cantik lagi. Adik-adik bisa gambar bunga, pohon, boneka atau apapun. Gimana supaya daftar nama 12 murid Tuhan Yesus ini lebih cantik, lebih bagus. Nah, ini dia. Ya, selamat mengerjakan buat adik-adik. Pasti bisa lah semuanya, bisa dibantu mama papa, bisa dibantu kakak, abang, atau saudara yang kebetulan lagi ada di rumah. Selamat mengerjakan. Terima kasih sudah mau mengikuti membuat kreativitas 12 murid Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.